Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Oke, di video kali ini Kak Furkan kembali membahas soal SNBT ya, soal terbaru up to date SNBT 2026 sebagai bahan referensi teman-teman ya untuk menyiapkan SNBT di penalaran matematika ya di video kali ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung silakan ditekan tombol subscribe-nya ya teman-teman untuk kelas 12. Pejuang SNBT ini wajib menyubscribe channel Kak Furkan ya. Di sini ada soal update sekali ya SNBT 2026 PM dan PK Josjis. Nah, ini sudah insya Allah update setiap hari. Tak perlu usahakan. Soal-soalnya yang dibahas adalah soal-soal terbaru yang tentunya up to date tentunya teman-teman ya. Lanjut, nggak pakai lama, teman-teman bisa coba dulu ya. Ini ada teks 5 tentang presentasi komposisi GDP atau Gross Domestic Product dari dua negara X dan Y. Nah, ini ada pertanian sama manufaktur teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman kita cek dulu ya. Di sini X itu adalah pertanian ya. Kemudian si Y yang polos itu adalah manufaktur. Nah, di sini untuk X itu 300 triliun, untuk Y itu adalah 400 triliun teman-teman ya. Oke, jadi kita tulis dulu yang diketahui ya. Jadi yang diketahui adalah si X itu adalah 300 triliun, T gitu aja ya. Y itu adalah 400 triliun. Seperti ini teman-teman yang diketahui ya. Terus lanjut kita ke ininya ya. Jika pada tahun 2024, nah, coba teman-teman perhatikan ya. Tahun 2024 GDP negara Y itu turun ya teman-teman ya. Turun menjadi 300 triliun. Dan presentasi sektor pertanian turun menjadi 25% ya. 25% dari presentase ekspor naik menjadi 15%. Rata-rata GDP dari 3 sektor tertinggi di negara itu adalah oke. Jadi kita cari komposisi barunya teman-teman ya. Dari sini kita cari komposisi barunya itu seperti apa. Pertanian jadi 25%, ekspornya itu jadi 15%. Seperti itu. Nah, tentunya di sini langsung aja untuk pertanian teman-teman ya. Pertanian kita tuliskan pertanian itu kan berarti turun menjadi 25%. 20% dari awal ya. Berarti nanti 25/100 karena pertanian itu X ya teman-teman ya. Oke. Berarti dari 300 berapa teman-teman? Coret berarti 25 kali 3 ketemunya adalah 75 triliun seperti itu. Nah untuk ekspor itu naik menjadi 15% ya kan, ekspornya itu naik menjadi 15%. Nah, berarti untuk ekspor, nah kita tulis di sini ya, ekspor itu naik jadi 15% dari 300. 15/100 dikali 300. Coret ketemunya adalah 45. Nah, manufakturnya berarti kalau manufakturnya tetap ya teman-teman ya. Manufakturnya berarti di sini rata-rata GDP 3 sektor tertinggi ya. Berarti manufakturnya itu adalah berapa persen teman-teman ya? Rata-rata 20% ya teman-teman ya. 20%. Jadi 3 sektor tertinggi ya. Pertanian, manufaktur dan lain-lain. Berarti kan ini teman-teman ya. Jadi pertanian ini sudah, ekspor sudah. Berarti yang tertinggi kedua adalah yang ini, yang jasa ya teman-teman ya, yang jasa. Yang ya kan 3 sektor tertinggi. Berarti yang jasanya di sini tetap. Berarti berapa kita total 20 untuk negara Y turun dari sektor tertinggi, yaitu yang polos ya teman-teman ya. Oke, yaitu yang polos, berarti ini 300 betul, yaitu adalah 400 triliun. Berarti di sini manufakturnya 20% ya. Jadi yang ketinggi yang kedua adalah jasa, ini berapa teman-teman? Dan presentasi ekspor naik rata-rata GDP dari 3 sektor tertinggi di negara itu adalah pertanian 300, Y turun jadi 300 ya. Y turun jadi 300, kemudian jasanya berarti tetap dia ya, berarti di kisaran ini ya, 35 ya, jasanya 35.
Berarti di 35 kita tulis saja ya. Berarti jasanya kita tulis sebagai 35. Seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal rata-rata aja, ya kan? Ya 75 tambah, berarti rata-ratanya rata-rata. Berarti kalau tidak disebutkan berarti artinya tetap. Berarti 35 ditambah 45 ditambah 75 dibagi dengan 3. Berarti ini berapa teman-teman? Nggak pas ini kayaknya teman-teman ya. 10, 80. Ya kan 80 ditambah 75 dibagi dengan 3. Berarti 155 per 3. 50 koma lah ya. Pendekatannya 50. Jadi 50, sekian ya persen. Nah, pakai pendekatan aja enggak apa-apa teman-teman ya. 50, sekian berarti jawabannya adalah yang B. 58,33. 58,33 berarti yang B. Oke. Betul ya teman-teman ya. 160 bagi 3 kan mendekati lah ya. Jadi 58, ya. Lanjut kita ke teks 2. Nah, pada tahun 2024 ternyata GDP atau GDP negara Y turun menjadi 300 triliun ya teman-teman. Oke. Y ini kalau tadi turun 300 triliun berarti kita data dulu pertaniannya turun menjadi 25% dari itu tadi ya, 25% dari 300. Oke, jadi ya sama sih teman-teman ya. Pertaniannya ya sama kayak tadi. Pertaniannya kan turun. Pertaniannya berarti berapa tadi? 75 ya kan? 75 kan 25% dari 300. Kemudian untuk X ini naik malahan. X ini naik menjadi 400 triliun. Berarti 45% dari jasa turun menjadi 15%. Ya kan? Berarti 45%, ya kan? 45 per 100. Dan pertanian naik ya, 45% dari 400. Berarti teman-teman kita tinggal hitung aja, ketemu 180. Lah yang ditanyakan itu selisihnya ini, ya kan? Sektor pertanian, berarti ini yang lain ini jasa ini nggak usah diurusi ya kan? Jadi yang ditanyakan itu adanya sektor pertanian saja. Berarti selisihnya kita tinggal kurangi aja teman-teman ya. Kita selisihnya berarti 180 dikurangi 75. Ketemunya adalah 105 triliun. Jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Oke, satu teks dulu ya teman-teman ya, santai saja, insya Allah bakalan diupdate terus pembahasan soalnya, teman-teman bisa pantengin channelnya Kak Furqon secara rutin. Seperti itu dulu pembahasan dari Kak Furqon, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.